Sobat sahamku, salah satu aspek yang menjadikan saham NISP menonjol adalah komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah. Dalam menyikapi permintaan dan perkembangan pasar yang semakin besar terhadap produk dan layanan keuangan syariah, NISP telah berhasil mengintegrasikan kegiatan usaha syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menjadikan NISP sebagai salah satu institusi keuangan yang berperan dalam mengembangkan industri perbankan syariah di Indonesia. Lantas seperti apa sisi fundamental sahamnya? Mari kita buka. Sampai dengan kuartal kedua tahun 2023, aset NISP telah mencapai Rp245,456 triliun, di mana aset itu berupa aset tetap senilai Rp6,679 triliun, kemudian aset lancar sebesar Rp102,191 triliun. Aset NSIP rata-rata tumbuh 8,7% tiap tahun atau naik sekitar Rp16,944 triliun per tahun. Peningkatan aset NISP menarik untuk dilirik para investor. Dari sisi pendapatan, NISP rata-rata mengalami pertumbuhan 6,1% per tahun, dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp14,08 triliun. Sedangkan pendapatan di tahun 2023 diprediksi naik 20% dari tahun lalu, di mana pendapatan tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp17,488 triliun sedangkan pendapatan tahun lalu sebesar Rp14,578 triliun. Dari sisi laba kotor NISP rata-rata tumbuh sebesar 7,3% per tahun, di mana laba kotor NISP di tahun 2023 diprediksi sebesar Rp11,466 triliun. Jumlah ini naik 8,1% dari tahun lalu sebesar Rp10,604 triliun. Rasio pertumbuhan laba kotor dengan pendapatan berada di kisaran rata-rata 63,7%. Untuk laba bersih NISP rata-rata tumbuh 13,4% per tahun di kisaran Rp2,616 triliun. Laba bersih NISP di tahun 2023 diprediksi naik 24,1% dari tahun 2022, di mana laba bersih di tahun 2022 sebesar Rp3,326 triliun. Sedangkan prediksi laba bersih NISP di tahun 2023 sebesar Rp4,130 triliun. Prediksi ini berdasarkan laba bersih NISP sampai dengan kuartal kedua yang disetahunkan. Sedangkan rasio laba bersih dengan laba kotor berada di kisaran rata-rata 30,3%. Sobat sahamku, mari kita amati untuk sektor ekuitasnya, di mana NISP mempunyai modal usaha sebesar Rp35,296 triliun di tahun 2023. Ekuitas ini 2,5% adalah berbentuk cash atau setara cash, sedangkan sisanya berupa aset lancar lainnya. Ekuitas ini dihitung dari total aset NISP dikurangi dana nasabah atau liability yang tersimpan, di mana NISP menempatkan liability atau dana nasabah juga sebagai aset perusahaan. Sejak tahun 2021 sampai dengan kuartal kedua 2023 NISP tidak menampilkan nilai aset tetapnya di laporan keuangannya. Terakhir aset tetap NISP sebesar Rp6,679 triliun pada laporan keuangan tahun 2020. Jadi kita asumsikan ekuitas NISP saat ini juga merupakan aset bersihnya. Ekuitas NISP rata-rata tumbuh 8,1% setiap tahunnya. Akan tetapi untuk ekuitas berupa cash atau setara cash mengalami penurunan rata-rata sebesar 23,3% tiap tahunnya. Sobat sahamku, pada umumnya dana yang disimpan oleh nasabah di bank, seperti tabungan, deposito, giro, dianggap sebagai liabilitas bagi bank. Hal ini karena bank memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut kepada nasabah. Namun, dalam beberapa kasus, dana nasabah juga dapat dianggap sebagai aset bagi bank jika dana tersebut digunakan untuk mendukung operasional bank atau digunakan dalam transaksi lainnya. Sebagai contoh, jika nasabah memiliki dana dalam bentuk giro yang digunakan oleh bank untuk memberikan pinjaman kepada peminjam lain, dana tersebut dianggap sebagai aset karena digunakan untuk menghasilkan pendapatan bagi bank. Kemungkinan bank NISP juga mungkin menggunakan teknik pengelolaan dana seperti rekening giro berbunga, di mana dana nasabah digunakan oleh bank untuk tujuan tertentu dan nasabah mendapatkan imbalan berupa bunga. Karena NISP mencantumkan dana nasabah juga sebagai aset sekaligus liability.
Sobat sahamku, sekarang kita amati pertumbuhan ekuitas dan aset Bank NISP. Sampai dengan kuartal kedua 2023, aset saham NISP rata-rata tumbuh 1,7%, dengan rasio pertumbuhan 0,1% tiap tahunnya. Sedangkan pertumbuhan ekuitasnya rata-rata di 9,52%, dengan rasio pertumbuhan sebesar 3,8% per tahun. Prediksi saya pertumbuhan aset NISP di 2023 akan naik 23,7% dari tahun lalu, dengan return on asset sebesar 1,7%, sedangkan prediksi return on equity di tahun 2023 adalah sebesar 11,7%, naik 19,9% dari tahun sebelumnya. Prediksi ini berdasarkan laporan keuangan NISP sampai dengan kuartal kedua yang disetahunkan. Sobat sahamku, ada berita menggembirakan tentang earning per share saham NISP. Di mana sampai dengan kuartal kedua tahun 2023, NISP berhasil menghasilkan laba sebesar Rp180 per lembar sahamnya. Jika disetahunkan EPS NISP bisa mencapai Rp360. Artinya, ini adalah EPS tertinggi selama 7 tahun terakhir atau all-time high EPS yang pernah dicapai. Sedangkan rata-rata EPS selama ini hanya Rp126 per lembar sahamnya. Tentunya para investor akan melirik saham NISP sebagai sebuah wonderful company. Sedangkan price earning ratio atau P rasio NISP berada di level 6,9 kali pada saat video ini dibuat, yaitu diapresiasi di harga Rp1.235. P rasio rata-rata NISP adalah di 6,6 kali. Sedangkan P rasio tertinggi terjadi pada tahun 2017 di 10 kali, saat itu EPS NISP adalah Rp189,6. Dengan P rasio yang masih di bawah 10 kali, valuasi saham NISP bisa dikatakan murah saat ini. Kemungkinan harga saham NISP akan menyesuaikan di harga 1.800 dengan PE rasio 4,9 kali PBV 1,17 kali, bahkan jika diapresiasi rata-rata P rasio di 6,6 kali, harga Rp2.385 adalah harga wajar rata-rata. Ditambah dengan pencapaian EPS tertinggi saat ini, target lebih optimis NISP dengan P rasio 10 kali bisa dikatakan masih wajar valuasinya. Demikian sobat sahamku, analisa saya tentang valuasi saham NSIP. Semoga bermanfaat sebagai bahan referensi. Salam investasi.